Shalom saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita saudara dalam program Santapan Rohani Pagi pada saat hari ini. Kita baca kebenaran firman Tuhan, Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Hidup ini perlu penasehat. Siapakah yang bisa disebut penasehat? Penasehat adalah orang yang bisa kita percaya dan memiliki kemampuan untuk bisa memberi nasihatnya. Nasihat berguna untuk memandu perjalanan hidup kita, saudara. Tidak semua orang bisa menjadi penasehat. Seseorang bisa kita jadikan penasehat jika ia menguasai bidang tertentu dan memiliki pengetahuan yang cukup. Di samping itu, syarat utama untuk menjadi penasehat adalah orang tersebut mempunyai kebijaksanaan yang tinggi. Tuhan sudah menyiapkan penasehat. Renungan kemarin memberitakan bahwa Tuhan sudah menyiapkan penasehat untuk kita, saudara. Bukan penasehat biasa seperti pada umumnya, tapi penasehat ajaib. Dalam diri Yesus melekat roh nasihat. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sang Mesias memenuhi syarat sebagai penasehat, karena memiliki syarat utama, memiliki roh kebijaksanaan, yang berkelimpahan lebih daripada Raja Salomo. Bagaimana dengan penasehat dunia, saudara? Setiap penasehat yang ada di dunia memiliki keterbatasan. Tidak ada orang yang ahli dalam segala bidang. Oleh karena itu, saudara, setiap penasehat membutuhkan seorang penasehat yang lain. Seorang ahli nutrisi mungkin tidak membutuhkan nasihat bagaimana ia dapat menjadi langsing dan tetap sehat, tetapi ia pasti membutuhkan penasehat hukum jika tersandung kasus hukum, saudara. Seorang penasehat hukum pasti membutuhkan penasehat kesehatan dokter pada saat ia terkena penyakit tertentu. Disinilah letak perbedaan semua penasehat yang ada di dalam dunia dengan penasehat kita yang luar biasa, yaitu Yesus, saudara. Perbedaannya adalah Yesus tidak membutuhkan penasehat dari manusia manapun. Roma 11 ayat 34 mencatat, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Yesus adalah penasehat ajaib. Yesus Kristus adalah ajaib, luar biasa. Semua yang ada padanya patut kita kagumi, saudara. Yesus adalah pribadi yang ajaib, Tuhan sekaligus manusia. Hidupnya di bumi sangatlah ajaib. Ia mengubah air menjadi anggur. Ia menyembuhkan orang buta dan lumpuh. Ia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Ia meneduhkan badai dan gelombang laut. Ia mengampuni dosa dan memberikan arti bagi kehidupan. Ia mengubah salib menjadi tempat di mana kasih Allah dan dosa kita bertemu. Perkataannya sangat indah dan ajaib. Yesus adalah penasehat ajaib yang satu-satunya bagi manusia. Yesus adalah penasehat terbaik yang tersedia bagi kita. Karena ia adalah Tuhan sendiri, Bapa yang abadi. Ia tahu seluk-beluk hingga hal-hal yang terkecil dalam kehidupan kita. Ia memiliki seluruh kebijaksanaan dan kemungkinan untuk menuntun kita. Karena ia pernah menjadi manusia, ia sangat mengerti perasaan kita. Ia mengenal Anda secara utuh, masa lalu Anda bahkan masa depan Anda. Lebih dari itu semua, ia sangat mengasihi, saudara. Anda masih mau mencari penasehat mana lagi? Anda masih mau mencari penasehat mana lagi? Penasehat ajaib tersedia 24 jam penuh bagi saudara. Tidak ada istilah hari libur atau cuti. Tidak perlu bayar alias pro bono. Apa yang bersifat pribadi dan rahasia bagi Anda akan aman
dan terjaga. Anda mau minta nasihat apa saja, tidak dibatasi. Bahkan bukan hanya minta nasihat, Anda bisa minta apa saja untuk menolong hidup saudara. Seperti katanya dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadikan Yesus nasihat pribadi hidup saudara. Jangan sungkan-sungkan ragu. Bergegaslah menghampirinya untuk mendapatkan banyak nasihat. Nasihat berharga bagi hidup saudara. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama Tuhan. Firman-Mu yang menjadi nasihat dalam kehidupan kami. Termulialah Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan hadir setiap hati, pemikiran kami setiap hari, setiap saat. Untuk kami bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan yang menuntun hidup kami. Tanamkanlah ini Tuhan dalam setiap hati para pendengar pada saat pagi hari ini. Supaya setiap kami yang mendengarkan renungan pagi pada hari ini, tetap kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Saya dan percaya bahwa firman Tuhan akan menggarap setiap hati yang mendengarkan. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara dalam setiap pergumulan, permasalahan saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa kembali kita nanti. Renungan selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.